Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Febrita Rosa, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, golongan 2, angkatan 36, kelompok 4, nomor absen 38, dengan widya suara Bapak Insinyur Nasridal Patria, SH, MM, MHU. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang isu-isu strategis kontemporer negara RI. Bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut, serta teknis menapis isu dengan teknik USG. Yang pertama, isu-isu strategis kontemporer negara RI. Perlunya kita ketahui bahwasanya isu kontemporer adalah masalah atau topik yang sedang hangat diperbincangkan dan menjadi perhatian utama di masyarakat pada masa sekarang. Isu ini bisa berubah masalah sosial, ekonomi, politik, lingkungan, atau teknologi yang sedang berlangsung atau baru muncul dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Isu-isu kontemporer di Indonesia mencakup berbagai permasalahan yang sedang berlangsung dan menjadi perhatian utama saat ini, seperti globalisasi dan nasionalisme. Dampak globalisasi terhadap identitas budaya dan nasionalisme. Yang kedua, korupsi. Praktik korupsi yang merajalela dan merugikan negara. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Penyebaran paham radikal dan tindakan terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban negara. Yang keempat, narkoba. Peredaran narkoba yang semakin meluas mengancam generasi muda dan stabilitas sosial. Yang kelima, kejahatan siber. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data, dan serangan siber semakin meningkat. Yang keenam, berita palsu dan ujaran kebencian. Penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memicu konflik dan perpecahan. Yang ketujuh, proxy war. Konflik yang melibatkan pihak ketiga yang dapat mengancam stabilitas nasional dan keamanan. Kedelapan, dinamika masyarakat. Isu-isu seperti perubahan sosial, urbanisasi, dan kesenjangan ekonomi dan sosial, jurang perbedaan kesejahteraan antara kaya dan miskin. Kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut. Penting bagi masyarakat dan aparatur negara untuk memahami isu-isu kontemporer ini agar dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan menjaga stabilitas serta keamanan negara. Sebagai seorang aparatur sipil negara, menghadapi isu kontemporer dan perubahannya membutuhkan sikap adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan literalisasi digital, wawasan kebangsaan dan bela negara, penguatan integritas dan etika, pengembangan diri, berpikir kritis, dan seakuntabilitas. Ketiga, bagaimana teknis menapis isu dengan teknik USG. Setelah memahami berbagai isu kontemporer, perlu dilakukan analisis untuk bagaimana mengetahui isu tersebut secara utuh dan kemudian menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan jalan keluar pemecahan isu tersebut. Salah satunya dengan teknik USG. Teknik USG, urgency, seriousness, growth, adalah metode untuk menentukan prioritas isu dengan cara menilai tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan dari setiap isu. Metode ini menggunakan skala penilaian misalnya 1-5 untuk masing-masing kriteria, 1 terendah dan 5 tertinggi. Isu dengan skor tertinggi dianggap sebagai prioritas utama yang harus ditangani. Di lingkungan tempat kerja ditemukan ada 3 isu dengan teknik USG. Isu pertama, ketidakpatuhan pasien dan keluarga dalam melakukan cuci tangan.
Isu kedua, ketidakpatuhan pengunjung menggunakan masker. Ketiga, ketidakpatuhan pengunjung terhadap jam kunjungan. Pada isu 1, ketidakpatuhan pasien dan keluarga dalam melakukan cuci tangan, pada kriteria urgensi mendapatkan angka 3, seriousness di angka 4, dan growth di angka 3, sehingga total nilai adalah 10. Pada isu kedua, ketidakpatuhan pengunjung menggunakan masker dengan kriteria urgensi di angka 4, seriousness angka 5, dan growth di angka 5, sehingga total nilainya adalah 14. Isu ketiga, ketidakpatuhan pengunjung terhadap jam kunjungan dengan kriteria urgensi di angka 3, seriousness di angka 3, dan growth di angka 2, sehingga total nilai yang didapat adalah 8. Berdasarkan 3 isu ini, prioritas yang paling tinggi adalah di angka 2, yaitu ketidakpatuhan pengunjung menggunakan masker dengan total nilai 18. Kenapa? Karena di sini berisiko untuk tertular penyakit infeksius. Terkhususnya, rumah sakit paru lebih banyak menangani kasus penyakit infeksi paru. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.